Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang limit tak hingga dan kekontinuan fungsi. Nah, di sini yang pertama limit tak hingga. Bagian ini adalah mengamati perilaku fungsi f(x) bila x membesar ataupun mengecil sampai tanpa batas. Nah, jadi di matematika itu ada bidadarinya, ada ketakhinggaan. Kadang-kadang disebut bidadari. Nah, ilustrasinya seperti ini, misalkan f(x) sama dengan 1 plus x kuadrat, bila x membesar terus tanpa batas, ditulis x mendekati, ini lambang tak berhingga, nilai f(x) cenderung menuju 0. Fenomena ini mendasari konsep limit di tak hingga ini, jadi terus gitu dia menuju 0, kalau dia ke sini terus dia mendekati min tak hingga. Dia menuju min tak hingga, dia juga mendekati 0. Nah, definisinya, misalkan f terdefinisi di C sampai tak berhingga, limit x mendekati tak berhingga L, artinya untuk setiap epsilon lebih dari 0 dapat dicari bilangan M, sehingga x lebih dari M mengakibatkan fx min L tanda mutlak kurang dari epsilon. Ilustrasinya seperti ini. Jika terus, nah itu mendekati L. Nah terus, misalkan f terdiri pada min tak berhingga sampai koma C, misal limit x menuju min tak berhingga sama dengan L, artinya untuk setiap epsilon lebih dari 0 dapat dicari bilangan M, sehingga X kurang dari M mengakibatkan Fx kurang dari L kurang dari epsilon. Jadi ini terus tadi. Kalau tadi ilustrasinya 0, kalau ini kita umumkan. Nah, dari sini ini sebenarnya sudah ada di SMA, tapi kita ulang lagi. Jadi sebenarnya asimtot datar itu adalah garis Y sama dengan L disebut asimtot datar dari fungsi f(x) jika memenuhi salah satu dari limit x menuju min tak berhingga fx sama dengan L, atau limit x menuju tak berhingga positif fx sama dengan L. Dia disebut asimtot datar. Ini di asimtot datar itu adalah limit x menuju tak berhingga. Nah, terus kemudian limit tak hingga kemudian bagian ini mengamati perilaku fungsi f(x) di mana f(x) membesar atau muncul tanpa batas. Misalnya ini, misalkan f(x) terdefinisi pada A, B yang memuat titik C, limit x menuju C positif, fx adalah tak berhingga, artinya untuk setiap bilangan M dapat dicari delta lebih dari 0, sehingga 0 kurang dari x min C kurang dari delta, akibatnya fx lebih dari M. Dengan cara yang sama, coba definisikan gambaran secara grafik dari pengertian berikut. Jadi ini terus sampai tak berhingga. Nanti bisa dicoba kalau limit x menuju C negatif fx sama dengan tak berhingga, limit x menuju C positif fx sama dengan min tak berhingga, limit x menuju C negatif fx sama dengan min tak berhingga. Nah, dari sini timbul pengertian asimtot tegak, yaitu garis x sama dengan C disebut asimtot tegak dari fx jika memenuhi salah satu: A, limit x mendekati C negatif fx sama dengan min tak berhingga, B, limit x mendekati C negatif fx sama dengan tak berhingga, C, limit x menuju C positif fx sama dengan min tak berhingga, atau limit x menuju C positif fx sama dengan tak berhingga. Nah, ini kalau dia negatif malah dia min, kalau dia negatif dia juga positif. Nah, ini kalau plus dia min, ini plus juga min. Memenuhi salah satu dari keempat ini. Nah, tadi tak hingga. Nah, ini sekarang kita ke kontinuan fungsi. Jadi misalnya ini fc-nya itu adalah M, nih ya. Kemudian limit C negatif, dari sebelah kiri dia L, dari sebelah kanan dia M. Jadi ada di fc-nya M, C negatif L, dari sebelah kanan M. Nah, ini fc-nya dia L, limit C dari kiri dia M, dari kanan juga M. Nah, ini C, fc-nya sama dengan L, dari kiri L, dari kanan L juga. Nah, ini di antara tiga ini yang kontinu adalah yang paling sebelah kanan. Ini enggak kontinu karena L dan M-nya punya beda. Ini juga enggak kontinu kan, ini juga berbeda. Nah, definisinya formalnya, kontinuan di suatu titik, misalkan fx terdefinisi pada interval terbuka I dan C anggota I, fungsi f disebut kontinu di titik E jika fc sama dengan limit x menuju C fx, jika dan hanya jika, if and only if, fc itu sama dengan limit x menuju C negatif fx dan limit x menuju C positif fx. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan nilai fungsinya itu sendiri, itu disebut kontinu pada suatu titik. Akibatnya, ini jadi teoremanya, ini akibatnya bila f kontinu di C, maka limit x menuju C fx sama itu artinya adalah f dalam kurung limit x menuju C x.
Nah, tapi ada juga kontingen sepihak di kiri ataupun di kanan. Jadi F disebut kontinu di kiri di X sama dengan Y jika FC sama dengan limit X menuju Y negatif Fx. Kemudian limit F di kontinu di kanan X sama dengan Y bila Fc sama dengan limit X menuju C positif Fx. Nah, ini kontinuan juga fungsi F pada fungsi komposisi. Fungsi F disebut kontinu pada interval terbuka A, B bila F kontinu di setiap titik pada A, B. Fungsi F disebut kontinu pada interval tertutup A, B bila F kontinu pada A, B dan kontinu di kanan di A dan kontinu kiri di B. Sifat-sifatnya, 1. Polinom Fx kontinu pada seluruh R bilangan real. Fungsi rasional Px per Hx, Px dan Hx polinom kontinu pada seluruh daerah definisinya. Keringnya belum tentu juga. Fungsi Fx tanda mutlak X kontinu di seluruh R. Fungsi Fx akar X pangkat N dengan N kontinu di seluruh daerah definisinya. Ringnya belum tentu. Bila F dan G kontinu di suatu titik C dan K anggota R, maka K kali F, F plus G, F min G, F kali G, F per G dengan GC tidak sama dengan 0, F pangkat N dan akar F pangkat N kontinu di C. Nah, kontinunya di fungsi komposisi misalkan F dan G fungsi-fungsi real. Bila F kontinu di C dan G kontinu di FC, maka GOF G bundaran F kontinu juga di C. Jadi dia F dan G-nya fungsi-fungsi real, F-nya kontinu di C, G kontinu di FC. Hati-hati, F kontinu di C, G kontinu di FC, maka G bundaran F kontinu di C juga. Nah, ada mean value theorem atau teorema nilai rata-rata. Jadi misalnya ini ada gambar seperti ini, ada A, ada B, ada C, ada W, ada FA, ada FB, ini ada Fx. Nah, ini juga ada A, B, ini FA, ini FB, seperti ini ada W. Nah, misalkan F kontinu pada A, B, bila W bilangan di antara FA dan FB, maka terdapat bilangan C anggota A, B, ini C, A, B, sedemikian sehingga FC sama dengan W. Dia di antara A dan B, maka dia disebut teorema nilai antara. Contoh-contohnya nanti bisa dicoba dikerjakan. Syukur-syukur nanti bisa dikirim ke saya juga biar bisa saya koreksi. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.